Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini Mbak akan mencoba membahas soal UTBK TPS Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini Mbak harapkan kalian tetap fokus dan semangat dalam mendengarkan penjelasan dari Mbak. Pada soal nomor 1, adik-adik coba diperhatikan. Soal nomor 1 berbunyi, berdasarkan paragraf 4, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Jadi ini yang diminta adalah tentang informasi tersurat yang ada di dalam paragraf. Coba kalian perhatikan yang pada kalimat yang A. Di sana berbunyi produksi bawang merah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 setelah Nganjuk adalah Kabupaten Bojonegoro. Kita lihat produksi yang paling banyak setelah Nganjuk itu apa? Apakah Bojonegoro? Kita lihat pada grafik Nganjuk peringkat pertama, yang kedua itu adalah bukan Bojonegoro. Bojonegoro itu memiliki persentase 3, sekian, sedangkan persentase yang lebih dari Bojonegoro itu diraih oleh Probolinggo, yaitu 7,34. Jadi seharusnya setelah Nganjuk itu bukan Kabupaten Bojonegoro, tapi Kabupaten Probolinggo. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, peningkatan jumlah produksi bawang merah terjadi sepanjang tahun. Coba kita lihat produksi bawang merah itu apakah terjadi peningkatan setiap tahun? Itu diperhatikan pada kalimat pada paragraf keempat, kalimat pertama di sana berbunyi, sama halnya dengan luas panen jumlah produksi bawang merah pada tahun 2012 sampai 2017 mengalami peningkatan. Jadi dalam artian dari tahun 2012 sampai 2017 itu terjadi peningkatan terus-menerus. Jadi yang B itu jawabannya benar. Kemudian yang C, Kabupaten Probolinggo menguasai seluruh produksi bawang merah pada tahun 2018. Ingat, pada tahun 2018 yang menguasai produksi itu bukan Probolinggo tapi Nganjuk. Jadi seharusnya di sini diganti dengan Nganjuk. Jadi ini salah. Oke, selanjutnya yang D. Cuaca yang cukup ekstrim di triwulan kedua tahun 2018 yang menyebabkan produksi turun drastis. Lihat pada paragraf 4 yang mengalami cuaca yang cukup ekstrim itu terjadi di triwulan pertama, sedangkan pada pilihan yang D adalah triwulan kedua. Jadi yang D maksudnya berarti salah. Yang E, terjadi penurunan jumlah produksi di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018. Sedangkan pada paragraf keempat yang terjadi produksi bawang merah Nganjuk menguasai seluruh. Jadi Kabupaten Nganjuk malah menguasai seluruh produksi bawang merah. Sedangkan yang E itu adalah terjadi penurunan jumlah. Itu salah. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 1 adalah yang B. Tetap semangat adik-adik. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 itu berbunyi, berdasarkan paragraf 2, jika bibit bawang merah yang bagus tidak ditanam pada masa off season, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Kita lihat pada paragraf kedua. 1, 2. Ya. Di sana berbunyi pada kalimat ini, kenaikan luas panen ini ditengarai karena ditemukan bibit bawang merah yang bagus ditanam pada masa off season dan menghasilkan harga yang tinggi. Jadi maksudnya karena faktor pada masa ini sehingga mengalami kenaikan. Sedangkan pada soal nomor 2 di sini dijelaskan bahwa tidak ditanam masa off season. Manakah di bawah ini? Jadi dalam artian ketika tidak menggunakan season ini berarti kan otomatis tidak mengalami kenaikan.
Nah, yang A, pada tahun 2017 produksi bawang merah tidak akan mengalami penurunan. Ini malah salah. Seharusnya kan terjadi penurunan atau tidak mengalami kenaikan. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, luas panen selama 7 tahun terakhir semakin progresif. Juga salah. Kan tidak mengalami penaikan seharusnya. Atau luas tanamannya luas panennya tidak akan mengalami progres yang cukup bagus. Bisa saja semakin berkurang. Kemudian yang C, nilai ini meningkat sebesar 11,7% dibandingkan 2 tahun sebelumnya dan menghasilkan harga yang tinggi. Jelas harga yang tinggi tidak akan mungkin dicapai karena akan mengalami penurunan. Kemudian yang D, peningkatan luas panen selama 7 tahun terakhir tidak akan terjadi. Ya, ini benar karena tidak akan mungkin terjadi kalau misalkan kita tidak menanam bawang merah di masa off season. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 3 berbunyi, berdasarkan paragraf 4, jika tahun 2018 produksi bawang merah mencapai sebesar 16,54%, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Jadi maksudnya pada paragraf keempat, coba kita lihat di sini kan berbunyi penurunan jumlah produksi pada tahun 2016 disebabkan karena cuaca yang pada paragraf 4 yang kalimat namun pada tahun 2018 produksi bawang merah mengalami penurunan produksi yaitu sebesar 16,54, berarti kan mencapai sebesar 16,54. Sama ya. Jadi kenapa kok bisa mencapai angka 16,54? Di sini terjadi keterangannya yaitu pada kalimat selanjutnya. Penurunan jumlah produksi pada 2018 disebabkan karena cuaca yang cukup ekstrim. Sedangkan coba kita lihat pada nomor 3, yang A, Kabupaten Nganjuk menguasai seluruh produksi. Ini nggak ada kaitannya ya. Yang B, pemasok bawang Jawa Timur tidak dapat mendistribusikan ke jumlah kabupaten karena cuacanya panas. Tidak ada, bukan karena panas tapi karena cuaca ekstrim. Yang C, kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Iya benar. Produksi bawang merah pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup. Oh tidak, malah mengalami penurunan. Yang E, Kabupaten Kediri yang selalu menempati posisi kabupaten dengan luas panen bawang merah terbesar di Jawa Timur. Bukan. Ya, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 itu berbunyi tentang berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan ini yang paling mungkin benar? Mungkin benar mengenai luas panen komoditas bawang merah Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Jadi kita lihat pada paragraf kedua sambil melihat pilihan jawaban. Kemudian yang A, peningkatan luas panen bawang merah di Jawa Timur telah mencapai 11,7 ribu hektar. Kita lihat pada paragraf kedua. Paragraf 2 di sini yang memiliki angka 11,7 di sini adalah nilai ini meningkat sebesar 11,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Maksudnya adalah luas panennya, yaitu terjadi perluasan sehingga mengalami peningkatan sebesar 11,7. Jadi bukan jawabannya yang A, bukan. Karena ini adalah jadi peningkatan. Jadi persentase bukan hektar. Di sini kan hektar, sedangkan di sini adalah persen. Jadi berbeda ya. Kemudian yang B, luas panen bawang merah meningkat sebesar 13,54 ribu hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Kita tahu ya, yang tadi perbandingannya tahun sebelumnya itu adalah sebesar 11,7%. Jadi yang B juga salah. Kemudian yang C, luas panen bawang merah di Jawa Timur selama 7 tahun terakhir semakin meningkat sebesar 3,17. 3,17 itu untuk angka Kabupaten Bojonegoro yang memiliki
peningkatan sebesar luas terbesar panen itu adalah Bojonegoro 3,17. Jadi salah. Kemudian yang D, produksi bawang merah dari Jawa Timur menguasai 41,52. Di sini keterangannya adalah luas panen bawang merah di Jawa Timur telah mencapai 41,51 ribu hektar, jadi bukan 42. Jadi salah ya. Yang E, luas panen bawang merah di Jawa Timur telah mencapai 41,51 ribu hektar. Benar ya. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang E. Pintar sekali. Soal nomor 5. Berdasarkan gambar 1 itu yang ini ya, tentang luas panen komoditas bawang merah Provinsi Jawa Timur. Di sana berbunyi, berdasarkan gambar 1 pada tahun berapa luas panen bawang merah di Jawa Timur mencapai 37,156 ribu hektar. Kita lihat paragraf. Ini materi yang menuntut kita untuk memahami paragraf. Memahami maksud saya diagram. Maksudnya untuk memahami tabel. Jadi seperti itu. Coba kita lihat nomor 5. Yang diminta adalah 37 yang membaca. Coba kita lihat di sini kan 35 yang diminta adalah 37 terlihat pada tahun berapa? Untuk yang memiliki nilai 35 ke atas itu adalah tahun 2016, 2017, 2018. Kemudian kita lihat yang 2018 itu kan sudah di atas, tapi juga di atas 40. Jadi salah ya. Yang 2018 salah. Antara 2016 dan 2017. Kita lihat pada tahun 2016 itu naiknya sedikit, kemungkinan ini 32 atau 33. 32 atau 33. Nah, yang ini baru 35 atau maksudnya di sini 37 atau 38. Nah, sedangkan di sini kan naiknya banyak. Jadi kemungkinan di sini 39 atau ya. Jadi kemungkinan jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Nomor 5? Ya, jawabannya adalah yang C. Jadi ini kan 35, tapi kemungkinan ini sedikit ya. Jadi 36. Kemudian yang ini bisa 37 atau ini koma berapa? Yang tidak mencapai 37, sedangkan yang 2017 itu lebih dari 37. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 6 ini mudah sekali ya, karena yang diminta adalah angka terendah, sedangkan pada tabel itu sudah terlihat grafiknya bahwa yang paling rendah itu adalah yang tahun 2012. Jadi jawabannya adalah yang A. Gampang sekali ya, nomor 6. Soal nomor 7 juga sama, kita diminta untuk memperhatikan gambar nomor 1. Jadi pernyataan yang paling mungkin benar adalah simpulan ya. Ingat, simpulan itu adalah keseluruhan isi, tapi khusus pada paragraf 1. Coba untuk khusus gambar 1. Dilihat yang A, luas panen bawang merah di Jawa Timur tidak meningkat sejak tahun 2012. Dilihat pada gambar itu kan 2012 sampai 2018 terus mengalami peningkatan. Paling tidak yang 2014 2015 itu kan naik sedikit. Jadi tetap mengalami peningkatan. Jadi yang A salah. Yang B, luas panen bawang merah di Jawa Timur tidak mengalami penurunan setiap tahun. Iya, ini benar, karena tidak mengalami penurunan, malah tambah progresif semakin meningkat. Jadi jawabannya adalah yang B, khusus untuk jawaban soal nomor 7. Soal nomor 8 ini tentang paragraf
yang berbeda yaitu tentang ekspor bawang merah Jawa Timur ke beberapa negara pada tahun 2018. Untuk soal nomor 8, berdasarkan paragraf di atas, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Jadi coba kita lihat A, temuan bibit bawang merah dapat menghasilkan produksi yang tidak signifikan. Salah, di sini produksi yang signifikan, jadi salah ya. Yang B, negara tujuan ekspor bawang merah terbanyak ke Thailand, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Di sini Thailand, oke, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Singapura, Timur Leste. Di sini bukan Indonesia, karena nggak mungkin Jawa Timur mengekspor ke Indonesia ya. Oke, jadi ini yang salah. Kemudian yang C, produksi bawang merah di Jawa Timur sebesar 306,317. Coba kita. Di sini 306,316 ton. Sedangkan di sini adalah 7, jadi salah. Kemudian nomor yang D, pilihan yang D, tidak ada kegiatan impor bawang merah di Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu selalu mengekspor ke beberapa negara, jadi kemungkinan Jawa Timur itu tidak akan mengimpor karena dia sudah mencukupi kebutuhan. Nah, pernyataan itu pun juga dipertegas pada kalimat terakhir pada paragraf, tidak ada kegiatan impor bawang merah di Jawa Timur. Benar, jadi jawabannya yang nomor 8 adalah pilihan D, tidak ada kegiatan impor bawang merah di Jawa Timur. Soal nomor 9, berdasarkan paragraf di atas, jika kebutuhan bawang merah sekitar 97,96 ribu ton, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Di sana ini pernyataan yang menyatakan 97,95 ribu ton. Jadi sekarang Mbak bacakan ya. Produksi bawang merah Jawa Timur sebesar 306,316 ton dengan konsumsi bawang merah 2,48 kg per kapita per tahun dan dikali dengan produksi Jawa Timur sebesar 39,5 juta penduduk, maka kebutuhannya hanya sekitar 97,96 ribu ton. Artinya apa? Artinya posisi Jawa Timur sudah swasembada. Jadi karena produksi Jawa Timur sendiri mampu mencukupi. Jadi artinya kalau misalkan sudah mencapai sekitar 97,96 ribu ton, berarti Jawa Timur sudah swasembada. Apakah ada di sini? Coba kita lihat pilihan yang A. Posisi Jawa Timur sudah swasembada. Sesuai dengan isi paragraf, jadi jawabannya adalah yang A, karena kesimpulan. Kalau misalkan dia mencapai 97,96, berarti kesimpulannya adalah Jawa Timur sudah swasembada. Soal nomor 10 ya. Berdasarkan paragraf di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai ekspor bawang merah? A. Produksi bawang merah Jawa Timur naik 8,7%. Sedangkan di paragraf yang naik itu produksi bawang merah di Jawa Timur itu sebesar bukan 8,7%, tapi 300-an ya. Jadi yang A salah jawabannya. A salah jawabannya. Kemudian yang B, Thailand merupakan negara utama yang mengekspor bawang merah. Ingat, yang mengekspor itu adalah Jawa Timur. Jawa Timur atau dalam artian Indonesia. Jadi bukan Thailand. Salah ya yang B. Kemudian yang C. Yang C adalah nilai ekspor bawang merah di Malaysia mengalami penurunan sebesar 2,48 kg per kapita. Dilihat yang menunjukkan angka 2,48 per kapita. Itu adalah konsumsi dari beberapa negara, Thailand, Vietnam, dan sebagainya, itu baru bernilai sebesar 2,48 kg per kapita. Jadi yang C juga salah jawabannya. Yang D, Taiwan dan Vietnam merupakan dua negara dengan nilai ekspor tertinggi yang memiliki nilai ekspor tertinggi karena tujuan ekspor bawang merah terbanyak itu adalah Thailand dan Vietnam. Jadi di sini salah karena bukan Taiwan, tapi yang pertama itu adalah Thailand. Jadi yang D jawabannya salah.
Yang negara tujuan ekspor bawang merah terbanyak pertama yaitu adalah Thailand. Benar. Jadi jawaban yang nomor 10 adalah yang D. Soal nomor 11, berdasarkan paragraf di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai kebutuhan bawang merah? Dilihat di sini pada paragraf kebutuhan bawang merah itu adalah 2,48, di mana ketika dikalikan dengan penduduk Jawa Timur sebesar 39,5 berarti kan hasilnya yaitu ketemu 97,96. Nah, dimana untuk soal nomor 11 ini kita dimintai pernyataan yang mungkin benar jika kita ganti angka atau ganti kata ya. Coba kita lihat soal nomor 11 pilihannya A. Konsumsi bawang merah 3, jadi kalau tadi kan 2,48, sedangkan nomor 11 ini kita ganti 3,48 dikalikan dengan penduduk Jawa yaitu sekitar 40,5. Berarti berapa? Ya, jika kalian kalikan, maka hasilnya akan ketemu yaitu 140,94 ribu ton. Jadi jawabannya untuk soal nomor 11 adalah yang A, adik-adik. Soal nomor 12, berdasarkan gambar di atas, gambarnya ada satu saja pada paragraf ini. Tahun berapakah nilai ekspor terendah ketiga? Kita lihat tiga. Yang pertama itu yang mana? Pertama terjadi pada 2016, kemudian kedua 2014, ketiga itu adalah 2013. Karena ini sama ini masih turun, masih lebih naik 2010, jadi baru keempat ya. Yang ketiga berarti 2013. Coba perhatikan baik-baik grafiknya. Oke, jawabannya yang nomor 12 adalah B, 2013. Soal nomor 13 dengan paragraf yang berbeda, yaitu yang diminta adalah berdasarkan gambar di atas, konsumsi bawang merah pernah mencapai nilai tertinggi pada tahun berapa? Kita lihat di sini kan yang paling tinggi yang ini ya. Coba kita urutkan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. Soal nomor 14 juga sama, kita diminta untuk melihat gambar pada konsumsi bawang merah Jawa Timur 2010 sampai 2018. Berdasarkan gambar di atas, penurunan konsumsi bawang tertinggi konsumsi bawang tertinggi terjadi pada tahun berapa? Kita lihat tadi ya, seperti yang tadi caranya 10, 11, 12, 13. Ini yang paling turun terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,32. Jadi jawabannya nomor 14 adalah yang C. Oke adik-adik, sekian untuk penjelasan TPS Bahasa Indonesia tentang penalaran umum. Selanjutnya tentang pemahaman bacaan dan menulis akan Mbak jelaskan di video selanjutnya. Semoga video yang Mbak Ita berikan ini bermanfaat bagi kalian dan menemani tambah semangat ketika kalian belajar ya. Semoga belajar di rumah membuat kalian tidak bermalas-malasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses adik-adik.